Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah proyek raksasa bernilai jutaan dolar yang benar-benar krusial buat kelangsungan hidup sebuah kota besar, tiba-tiba bisa mandek total? Nah, hari ini kita bakal bedah anatomi dari kebuntuan birokrasi itu. Kita akan lihat langsung kasus proyek pembangkit listrik tenaga sampah, atau yang biasa disingkat PLTSA, di kota Makassar. Ini bukan cuma soal teknis ya, ini ibarat benang kusut antara aturan hukum, anggaran raksasa, sama realitas fisik di lapangan. Siap-siap, karena kita bakal langsung nyemplung ke akar masalahnya. Kita mulai dengan ngecek satu pernyataan keras ini. Ini langsung keluar dari Menteri Pemerintah Pusat yang lagi coba nengahin masalahnya loh. Katanya, Bapak Presiden ingin proyek PLTSA ini jalan. Beliau sudah marah-marah. Wah, dari sini aja kita udah bisa ngerasain banget urgensinya. Ini bukan sekedar proyek bikin taman kota yang gampang aja ditunda tahun depan. Ini mandat nasional. Dan kalau pemerintah pusat udah turun tangan dengan nada sekeras ini, taruhannya jelas tinggi banget dan waktu mereka udah benar-benar habis. Terus yang jadi pertanyaan utamanya sekarang, kenapa sih proyek pengolahan sampah yang super vital buat Makassar ini malah stuck alias jalan di tempat? Kalau semua orang setuju, dari presiden, kementerian, sampai pemerintah daerah, kalau ini tuh mendesak banget, lalu apa yang nahan proyek ini? Nah, di explainer ini kita bakal kupas tuntas kebuntuan birokrasi ini lapis demi lapis. Kita bakal lihat gimana niat baik aja tuh kadang nggak cukup buat ngebangun infrastruktur skala raksasa. Biar gampang maamin perdebatan yang ruwet ini, kita udah bagi pembahasannya jadi 5 poin utama. Pertama, darurat sampah Makassar. Kedua, dilema regulasi. Ketiga, beban finansial yang berat. Keempat, tarik-menarik lahan. Dan terakhir, gimana mereka mencari jalan tengah. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, darurat sampah Makassar. Sebuah kota yang lagi benar-benar di bawah tekanan. Sebelum kita ngomongin soal duit atau hukum, kita harus sadar dulu sama realitas di lapangan. Faktanya gini, Makassar itu memproduksi 1.000 ton sampah setiap harinya. Coba deh bayangin, gunung sampah segede itu terus nambah setiap 24 jam. Ini udah masuk kondisi darurat banget. Justru karena status darurat inilah, semua pihak sepakat kalau pembangkit listrik tenaga sampah ini adalah solusi mutlak yang nggak bisa ditawar lagi. Tapi anehnya, tekanan yang luar biasa ini malah jadi latar belakang munculnya gesekan birokrasi yang bikin semuanya terhenti. Masuk ke bagian kedua, dilema regulasi. Benturan antara aturan lama melawan aturan baru. Nah, akar dari semua gesekan birokrasi tadi itu sebenarnya ada di satu dilema krusial, perubahan aturan. Bayangin, seluruh lanskap finansial proyek ini berubah total cuma gara-gara ada update dokumen hukum. Jadi gini, di bawah aturan yang lama, yaitu Perpres 35, listriknya itu dijual 13,5 sen per kilowatt hour, tapi pemerintah daerah wajib bayar yang namanya tipping fee atau biaya pengolahan sampah ke pihak pengembang. Masalahnya, pas aturan baru keluar, yaitu Perpres 109, harga jual listriknya naik jadi 20 sen per kilowatt hour. Dan yang bikin kaget, aturan ini menghapus kewajiban tipping fee buat Pemda. Jadi beban biayanya dialihin ke pemerintah pusat lewat subsidi harga listrik. Dari sini aja Anda pasti udah bisa nebak kan, aturan mana yang lebih dipilih sama pemerintah daerah. Lanjut ke bagian ketiga, beban finansial yang berat. Mari kita telusuri kemana larinya uang ini. Buat ngerti seberapa ngefeknya perubahan aturan tadi, kita harus lihat dari kacamata pemerintah daerah. Coba perhatiin angka ini. Nggak, ini bukan salah ketik. 2,5 triliun rupiah. Ini adalah total beban finansial yang bakal menguras anggaran pendapatan dan belanja daerah kalau mereka tetap nekat pakai aturan lama yang ngeharusin bayar tipping fee selama 20 tahun. Itu angka yang gila banget dan bisa bikin kas kota boncos seketika. Coba kita hitung-hitungan bentar, biar kita bisa paham kenapa wali kota ngotot banget. Tipping fee-nya itu kan dipatok Rp380.000 per ton sampah. Nah, kalau dikali produksi sampah yang 1.000 ton per hari, berarti kota harus ngeluarin sekitar 17 miliar rupiah tiap tahunnya. Padahal komitmen proyek kayak gini tuh panjang, sampai 20 tahun. Ya jelas aja totalnya bengkak jadi triliunan. Jadi bener-bener logis kan kalau wali kota nolak pakai aturan lama, apalagi pas tahu ada aturan baru yang bisa ngebebasin kotanya dari beban segede ini. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, tarik-menarik lahan, hambatan fisik yang nggak kalah ribet. Ternyata, kebuntuan soal uang tadi itu nyatanya baru separuh jalan. Masalah makin pelik pas perdebatan pindah dari dokumen finansial ke bentuk fisik, yaitu soal tanah. Ini posisinya benar-benar maju kena, mundur kena. Di satu sisi, wali kota nawarin 10 hektar lahan gratis di area TPA-nya. Wah, kedengarannya mantep kan? Tapi tunggu dulu, ternyata lahan itu setengahnya rawa. Kita butuh urukan tanah sampai kedalaman 6 meter, biar mesinnya nggak amblas. Belum lagi, akses jalannya udah macet parah sama truk sampah tiap hari, dan investor harus ngurus izin lagi dari nol. Di sisi lain,
Investor ini sebenarnya udah punya lahan 5,1 hektar di lokasi beda, yang izin sama AMDALnya udah 80% beres. Sayangnya, lahan mereka ini statusnya sitaan bank yang lagi sengketa hukum, plus dapat penolakan keras dari warga sekitar. Jadi dua-duanya ini punya nilai plus, tapi juga punya cacat yang sama-sama fatal. Terus, kenapa investor nolak mentah-mentah tawaran lahan gratis dari wali kota? Alasannya bisa disimpulkan dalam satu angka ini, 15 juta dolar Amerika. Yap, ini adalah duit yang udah terlanjur mereka bakar buat lahan yang sekarang. Di titik ini, kita juga harus ngertiin rasa frustrasinya pihak investor. Uang 15 juta dolar itu kan nggak jatuh dari langit. Mereka udah bayar hak lahannya. Mereka juga udah keluar duit gede banget buat desain mesin, ngurus perizinan yang panjang banget, dan nyelesain studi AMDAL. Bahkan, mereka tuh udah naruh pekerja dan ngebangun kantor di sana loh. Jadi kalau tiba-tiba mereka disuruh buang semua progres ini dan disuruh pindah ke area rawa yang ditawarin Pemda, wah itu sih bukan sekedar pindah lokasi, tapi udah jadi mimpi buruk operasional dan finansial buat mereka. Bagian kelima, mencari jalan tengah. Puncak dari kebuntuan ini. Situasinya benar-benar mentok. Pemda nggak mau bayar triliunan, investor juga nggak sudi kehilangan investasi jutaan dolar di lahan mereka. Nah, disinilah kementerian turun tangan, nyoba ngurai benang kusut ini buat nyelamatin proyek, biar nggak gagal total. Solusi jalan tengahnya ini lumayan cerdik sih. Langkah pertama, tetap pakai lokasi di lahan milik investor. Ini buat nyelamatin investasi 15 juta dolar dan perizinan yang udah hampir kelar, jadi bisa hemat waktu bertahun-tahun. Langkah kedua, biar wali kota lega, proyek ini bakal pakai skema finansial Perpres 109 yang baru. Jadi kota benar-benar bebas dari yang namanya tipping fee. Terus langkah ketiga, biar investor tetap bisa jalan dan nggak rugi, pemerintah pusat bakal nutupin selisih biayanya lewat subsidi di harga beli listrik. Benar-benar strategi yang brilian buat mencahin masalah uang sama lahan sekaligus kan? Dan dari seluruh drama ini, ada satu hal penting yang bisa kita renungkan. Solusinya emang udah kelihatan cantik banget di atas kertas, tapi eksekusinya itu beda cerita. Kira-kira birokrasi kita yang berlapis dengan banyak kepentingan ini bisa nggak sih adaptasi dan gerak cukup cepat? Mengingat ada 1.000 ton sampah yang terus numpuk tiap hari, Makassar udah nggak punya waktu buat nunggu lebih lama lagi. Ini jadi pelajaran berharga banget buat kita tentang betapa rumitnya ngebangun tata kota modern di dunia nyata. Saya harap Explainer ini ngasih Anda perspektif baru tentang dinamika di balik infrastruktur kita. Teruslah kritis dan sampai jumpa di paparan kita selanjutnya.